kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu ya. Malah jaksa JPU menuntut sampai 10 tahun, tapi faktanya cuma hakim berapa tahun? Divonis cuma 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu sangat jauh. Terorisme kok 3 tahun? Iya, jadi main-main seperti guyonan. Masuk penjara aja. Ya, yang penting bagaimana targetnya supaya beliau ini masuk penjara dulu kan. Jadi ini suatu vonis yang lucu juga di dalam dunia hukum, terutama undang-undang terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita WeWatch yang keren, dan ini yang sering tampil di WeWatch sebenarnya adalah Bang Juju Purwantono SH. Amin. Pengacara kita, advokat kita yang sering banget menangani kasus-kasus terkait undang-undang ITE ya. Pokoknya yang ada kasus terkait dengan oposisi, aktivis ya di undang-undang ITE itu lebih kepentingan umat. Kepentingan umat, aktivis umat ini pembela umat juga ya. Itu. Bang Juju, biasanya kita kalau ketemu Bang Juju adalah kita mau update nih kasus-kasus terkini ya, misalnya kasus Edi Mulyadi, Napoleon Bonaparte. Bang, bisa diceritain Bang kasus-kasus yang Abang pegang? Baru selesai Munarman, baru selesai juga. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haji, terima kasih. Udah dipakai belum? Udah? Kurang. Oh, kurang. Oh, udah nggak apa-apa, kelihatan ya. Diulang ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Haji atas kesempatan kita bisa bincang-bincang sekaligus silaturahim jelang Idul Fitri ya, 3 hari lagi, 4 hari lagi ya, begitu. Alhamdulillah. Jadi memang betul. Jadi faktanya saat ini di tengah masyarakat kita ya, terutama bicara persoalan atau isu hukum, itu kalau ada istilah di dalam masyarakat bahwa hukum tajam ke bawah atau tumpul ke atas, ya seperti itu faktanya. Pengacara aja bilang kayak gitu. Iya, jadi faktanya seperti itu. Walaupun kita reksas sebagai negara, katanya negara hukum berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45, ya faktanya juga masih timpang. Begitu Mas Haji, faktanya. Kenapa? Seperti kita lihat bersama, seperti kasus-kasus yang menimpa, terutama kalangan tanda kutip oposisi, terutama adalah yang sebagai contoh konkret misalnya Habib Rizik Syihab misalnya, ya, itu jelas tokoh Muslim, pimpinan umat Muslim itu sudah atau sedang menjalani hukumannya seperti itu. Walaupun lucu gitu Mas Haji ya, kita sangat lucu sebagai orang hukum, kita aneh gitu karena dakwanya adalah persoalan mengucapkan kalimat atau narasi bahwa saya sehat-sehat saja, saya baik-baik aja, itu di dunia manapun nggak ada unsur pidana, kesalahan pidana ya. Tapi di Indonesia faktanya itu beliau dihukum. Ya, hukumannya juga nggak tanggung-tanggung kan, sampai 3 tahun lebih begitu. Itu sebagai contoh. Kemudian berikutnya nggak lama kemudian selang berapa 1-2 bulan kemudian, dia itu rekan saya sendiri, yaitu Bapak Munarman sarjana hukum, ya menyusul. Tuduhannya juga aneh Mas Haji. Tuduhannya adalah beliau dikaitkan dengan kegiatan terorisme yang kita sudah tahu betul bahwa seorang Munarman adalah advokat kondang yang lebih banyak berkecimpung dalam pembelaan ulama, pembelaan ya pasti ulama dan umat, dan beliau juga besar dan berpengalaman di LBH kan begitu. Tapi karena kegiatan beliau yang di beberapa kota yang kebetulan yang memberikan seminar, ya apakah itu di Jakarta di UIN, UIN Ciputat Jakarta, kemudian juga di Medan Sumatera Utara, lalu ada seminar juga di Sulawesi Selatan Makassar. Nah, itu benar murni kegiatannya ada seminar. Tapi dalam hal ini pihak penyidik menyeret yang bersangkutan, ya diseret demikian karena terkait katanya undang-undang terorisme. Aneh gitu. Aneh ya, aneh. Nah, jadi itu faktanya. Dan di sidang, udah dihukum juga kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur gitu ya. Malah jaksa JPU menuntut sampai 10 tahun, tapi faktanya cuma hakim berapa tahun? Divonis cuma 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu sangat jauh. Terorisme kok 3 tahun? Iya, jadi main-main seperti guyonan. Masuk penjara aja. Ya, yang penting bagaimana targetnya supaya beliau ini masuk penjara dulu kan. Jadi ini suatu vonis yang lucu juga di dalam dunia hukum, terutama undang-undang terorisme. Seorang terorisme masa ya divonis 3 tahun, ancamannya sampai 10 tahun lebih gitu Mas Haji. Itu fakta yang beliau sekarang lagi proses begitu Mas Haji. Mau banding atau? Iya, rencananya banding ya. Jadi tim kita, tim kuasa juga dan proses untuk banding.
Nah, yang terakhir sekali atau berjalan 3 kali persidangan itu adalah Jenderal Polisi Napoleon Bonaparte itu di Jakarta Selatan. Itu beliau ya dituduhkan karena persoalan pelecehan atau penistaan agama Islam oleh seorang yang dinamakan Kece. Nah, Kece sendiri di pengadilan Tasik atau Ciamis ya, itu sudah sudah divonis gitu ya. Jadi gimana nih Pak Napoleon sampai mana kasusnya, Pak? Nah, Napoleon sekarang sedang kita aja tim kuasa sudah melakukan eksepsi, kemudian eksepsi ya? Iya, betul. Dan artinya pihak JPU hari Kamis yang lalu sudah berikan jawaban atas eksepsi kita. Ditolak ya? JPU memberikan jawaban atas eksepsi kita. Jawaban dari JPU. Kemudian dijadwalkan pada Idul Fitri minggu depan, mungkin minggu-minggu awal setelah pasca Idul Fitri adalah putusan selah dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, mudah-mudahan ya, hakim sesuai dengan hati nuraninya dan ke rasa keadilan bisa memutuskan ini dengan transparan, dengan rasa keadilan masyarakat begitu. Itu masih yang kita harapkan. Edi Mulyadi Edi Mulyadi menyusul lagi nih. Nah, Edi Mulyadi tanahnya setelah proses penahanannya di penyidik, betul. Penyidik di Barreskrim ya, sekitar tanahnya. Kemudian sudah selesai proses penahanannya itu 40 hari ya. Nah, terus dialihkan ke penahanan JPU. Nah, yang menangani adalah JPU, kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Nah, sekarang ini di tangan JPU istilahnya begitu prosesnya, dan sudah melewati batas waktu 20 hari. Nah, baru minggu lalu diperpanjang lagi dengan alasan belum selesai lah berkasnya, mungkin juga sibuk menjelang Lebaran kali Mas Haji, atau mungkin belum ketemu ya harus kena pasal yang mana pemberkasannya ya? Kira-kira begitu, pemberkasnya juga belum selesai, dan hari ini saya dengar pemberkasnya selesai dan kita tinggal nunggu jadwalnya Mas Haji. Mungkin insya Allah mudah-mudahan Lebaran ini minggu pertama bisa segera sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bang Juju, dari semua kasus-kasus yang ongoing Bang Juju pegang ya, harapannya apa sih Bang Juju? Keadilan tegak dong, pasti dong. Tapi pasti. Specifically untuk Munarman, misalnya untuk Napoleon, dan untuk Bang Edi Mulyadi itu apa sih harapannya Bang Juju? Sebetulnya begini, kita sebagai salah satu bagian tentu kuasa hukum atau pengacara, salah satu bagian dari caturwangsa penegak hukum. Ya. Tentu kita berharap semua sama dan seimbang dengan aparat penegak hukum lain, apakah kepolisian, apakah kejaksaan, apakah hakim, termasuk ya dalam hal ini pengacara. Nah, kita kan merasa nih masyarakat kalau dalam rezim ini atau era ini timpang sekali Mas Haji, itu yang kita rasakan. Masyarakat merasa sekali sangat ketidakadilan ya. Kita melakukan suatu ujian sedikit kepleset, salah, masuk penjara. Kita melakukan suatu kegiatan yang sifatnya ya katakanlah kebebasan mimbar, kebebasan bersuara itu di undang-undang tentang kebebasan menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh diintervensi ya, sampai apalagi sampai ditangkap atau diproses hukum. Nah, itu faktanya seperti itu. Ya contohnya tadi Munarman dan terakhir ada Edi Mulyadi. Kan Edi Mulyadi kan dalam diskusi juga. Demikian juga Munarman, seminar, diskusi oleh mahasiswa dan aktivis Muslim. Lah itu yang dasar itu ditangkap. Itu sebetulnya undang-undang kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum, undang-undang kita tahun 99 ya terutama ya. Itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan, harus seperti itu. Begitu Mas. Terus untuk Pak Napoleon berharapnya apa nih? Bebas ya? Semua harapnya bebas. Napoleon itu kan dalam kaitan dengan yang disebut namanya itu MKC gitu. M-nya nggak usah sebut Muhammad lah ya, MKC karena jelas-jelas beliau melakukan suatu penghinaan terhadap Islam, agama Islam ya, pada Rasul Muhammad dan kitab Islam itu. Dan beliau sudah dihukum, kemarin divonis itu 10 tahun kalau nggak salah, cukup besar, berat juga. Dan dalam kaitan itu Jenderal Napoleon adalah tanda kutip dianggap melakukan penganiayaan.
kita berharap bahwa penilaian yang dilakukan itu adalah penilaian klasifikasinya kategori penanganan ringan, Mas Haji. Ya, karena malah melumuri kotoran ke wajahnya itu. Jadi kalau ada isu-isu bahwa melakukan kekerasan, itu enggak ya? Pemukulan, itu tidak sama sekali sebetulnya. Jadi faktanya seperti itu. Jadi berharap beliau juga lepas dari itu. Berharap seperti itu karena kategorinya juga menurut kami penilaian ringan saja. Kalau Bang Edi Mulyadi apa nih? Bebas dong? Harus, harus. Jadi kalau tim kuasa ya tentu berharap sama juga bebas. Kalau seseorang melakukan narasi atau ujaran ya, jelas ujaran mengatakan jin buang anak, suatu tempat yang sepi begitu, tempat yang jauh, itulah jin buang anak. Ya. Saya belum menemukan tuh unsur pidananya gitu. Mungkin Mas aja waktu zaman sekolah kali ya, SD, SMP gitu. Zaman saya juga sama, waktu saya sampai sekolah, kita bercanda-bercanda. Lu mau kemana lu? Gua mau ke Papua misalnya. Wah, Mas jin buang anak. Oh, gua mau ke Bekasi. Dulu Bekasi. Bekasi jin buang anak. Tempatnya Mas Haji. Itu disebut begitu. Jadi biasa aja, nggak ada pelanggaran unsur pidananya. Unsur pidana tidak ada itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Update kasus-kasus aktivis dan umat ulama ya yang dari advokat kita yang cukup terkenal di kalangan oposisi yaitu Bang Juju Purwantoro SH. Kita doakan semoga Bang Juju makin sukses. Makin istiqomah ya di dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Makasih banyak Bang Juju waktunya sore ini ya, maksudnya kita akan ada konten yang lain setelah ini. Oke teman-teman, semoga ya gimana? Sama-sama. Semoga konten kita bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.